insya Allah kita dijemput oleh Israel dalam keadaan husnul khotimah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ikut senang, ikut bahagia menyaksikan sebagian saudara kita sudah pulang dari tanah suci. Doa kita buat mereka mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Tentu kita pun punya harapan. Yang sudah haji sekali pengen 2 kali, yang belum sama sekali pengen antrian tidak terlalu panjang. Informasinya Kerajaan Arab Saudi selalu membangun fasilitas agar antrian jemaah haji tidak terlalu panjang, khususnya masyarakat Indonesia sebagai jemaah haji terbesar. Walaupun memang sementara sebagian kita yang secara materi dengan angka 500 juta bulan ini daftar, bulan ini bisa berangkat. Tetapi kebanyakan kita yang reguler, yang normal, antriannya berpuluh-puluh tahun. Semoga kita masih ada umur saat antrian kita dan jadwal keberangkatan kita tiba. Amin ya rabbal alamin. Memasuki tahun baru Hijriah Muharram, kalau kita baca buku literasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat pada saat itu sudah maksimal totalitas menyampaikan wahyu ilahiyah kepada masyarakat di Mekah. Tetapi usaha yang sudah totalitas ini dirasa belum mendapatkan hasil yang maksimal. Maka ada usaha sebelumnya menjalin komunikasi dengan orang yang jauh, di antaranya menjalin komunikasi dengan orang-orang Yasrib yang dikenal kemudian dengan Madinah, menjalin hubungan diplomatik keseluruhan. Maka kemudian saatnya Allah perintahkan untuk hijrah. Rasulullah dengan segala resiko besarnya, para sahabat meninggalkan istri yang belum muslim, meninggalkan anak yang belum muslim, yang pasti meninggalkan rumah, meninggalkan harta benda, meninggalkan komunitas, meninggalkan lingkungan, demi mengejar agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah keluar dari rumah sudah dramatis, yang ketika diceritakan terlalu panjang bagaimana sahabat Ali menempatkan posisi Rasulullah. Ini sudah ada strategi dan politik. Kemudian bagaimana beliau menghakimi Abu Bakar sebagai sahabat yang paling dekat di hati Rasulullah pada saat itu. As-Siddiq. Beliau mendapatkan nama As-Siddiq ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, menceritakan kejadian-kejadian saat perjalanan. Kata sahabat Abu Bakar, apapun yang kau ceritakan 100% saya percaya. Maka sahabat Abu Bakar ini kemudian dikasih gelar As-Siddiq. Ini yang menjadi dasar Rasulullah sebagai sahabat yang paling bisa dipercaya. Atas dasar ini ketika Rasulullah hijrah yang penuh dengan manipulasi, banyak intelijen, banyak pengkhianat, banyak mata-mata, Rasulullah percaya penuh dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani hijrah. Keluar Rasulullah menuju Madinah lewat jalur istilah sekarang jalan kaki, jalan pintas. Ketika Rasulullah kemudian keluar dari rumah, sudah mulai dikejar kafir Quraisy. Ini manusiawi, Rasulullah bisa menyelamatkan diri dari kejaran kafir Quraisy, sehingga naik ke Jabal Sur. Jabal Sur itu
Kalau kita umroh atau haji terutama ada waktu untuk kita melakukan petilasan, naik satu bukit atau gunung yang sampai hari ini jalannya masih sangat ekstrim. Kalau Jabal Nur sudah relatif lebih enak, ada pegangan tangan dan sebagainya, sangat ekstrim. Nanti sampai di atas kita ketemu batu-batuan, batu dengan dasarnya sangat kecil, ujungnya gede, macam-macam. Nah, di antara bebatuan besar itu ada batu yang di dalamnya ada lubangnya. Itu yang kemudian dikenalkan kepada kita dengan nama Jabal Sur. Disitulah Rasulullah 3 hari bersembunyi menyelamatkan diri dari kejaran kafir Quraisy saat hijrah ke Madinah. Singkatnya Allah kasih keajaiban. Kafir Quraisy datang di depan pintu gua. Allah memberikan sesuatu yang secara logika tidak bisa diterima. Ada saran apa-apa yang secara logika satu gua ada saran berarti tidak ada orang yang lewat di sini. Ada pelajaran di sini kesetiaan seorang santri terhadap kiai, seorang mahasiswa terhadap dosen, seorang murid terhadap guru. Bagaimana Abu Bakar rela menutupi lubang yang ketika lubang-lubang itu semuanya sudah ditutupi, ada kalajengking, ada cakrik, ada ular, macam-macam, supaya Rasulullah selamat. Satu lubang tidak ada tutupi, itu artinya apa? Rasulullah lelah tidur di bangkuan Abu Bakar, pakai bahan gigit ular. Satu literasi di buku seperti ini. Sakitnya luar biasa, menahan agar Rasulullah bulunya tetap nyaman, sahabatnya tidak terganggu, menahan rasa sakit. Sampai kemudian Rasulullah terbangun melihat mimik Abu Bakar tidak bisa dibohongi, mimik orang yang sedang kesakitan, menahan sakit. Bahaya Abu Bakar pada neraka. Rasulullah kemudian ludah dengan ludah itu luka di kita ular, ya, bismillah sembuh. Sampai di Madinah, singkat saja, sampai di Madinah disambut dengan sambutan pemuda yang sudah luar biasa. Tolong al-badru alaina, saat familiar dengan kita. Selamat datang wahai bulan purnama dan sebagainya. Yang diharapkan akan beri pencerahan di Madinah, Yasin. Sampai di Madinah kemudian membangun masjid ini, bagi itu masjidnya masjid Kuba. Nah, yang sekarang kita bisa saksikan adalah Masjid Nabawi. Yang di situ Rasulullah tinggal, di situ ada rogoh, tempat di mana Rasulullah rutinitas setiap hari dari kamarnya menuju pengimaman, menuju mimbar, rogoh. Barangkali sebagian besar kita sudah pernah ke sana, sudah berdoa di sini. 8 tahun Rasulullah di Madinah berhasil menyatukan suku-suku Arab yang memang suka berantem. Yang paling besarnya suku Aus dan Khazraj. Sehingga ada satu ikatan yang kemudian dikenal oleh dunia, oleh sejarah dengan Piagam Madinah Charter, yang kemudian menginspirasi munculnya negara-negara di belahan dunia untuk menjadi dasar sebuah negara, ikatan satu bangsa. Kita bisa baca barangkali nanti, luar biasa. 8 tahun Rasulullah membangun basis dakwah, membangun kader, membangun generasi, berhasil. Sehingga 8 tahun setelah hijrah berhasil menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah. Siapa-siapa yang masuk rumah tidak melawan aman. Rasulullah itu tidak berbeda. Yang dulu menghina Rasulullah, yang dulu menyakiti Rasulullah, yang dulu membunuh sahabat, semua dimaafkan. Berhala semuanya dihancurkan. Itu 8 tahun.
Setelah Rasulullah 8 tahun berhasil Fathu Mekah, dari sinilah tonggak sejarah di mana kerajaan Islam dikenal oleh masyarakat seantero dunia sampai hari ini. Walaupun mengalami pasang surut, bagaimana Islam menjadi pusat peradaban di Baghdad, bagaimana Islam mengalami puncak kejayaan di Spanyol, pasang surut. Roman-Romannya sekarang mau balik lagi, Roman-Romannya udah. Ini pelajaran tentang hijrah Rasulullah, tentang tahun baru. Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah kata Nabi, laisal muhajir man hajar mim makanin ila makanin akhar. Tidak masuk kategori orang yang hijrah, tidak termasuk hijrah. Man hajar mim makanin ila makanin akhar, orang yang hanya pindah satu tempat ke tempat yang lain. Jakarta, Jogja, Semarang, Medan. Walakinal muhajir, orang yang dikatakan hijrah itu kata Nabi, man hajar, orang yang pindah mimma nahallahu anhu, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, omongan yang dilarang oleh Allah, tingkah laku yang dilarang oleh Allah, bisnis yang dilarang oleh Allah, perjanjian yang dilarang oleh Allah, tanda tangan yang dilarang oleh Allah, keputusan yang dilarang oleh Allah. Apapun yang keluar dari realisasi yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Menuju ila ma yardhahu, menuju segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah ketika di tahun kemarin kita belum baik menjadi baik, kemarin sudah baik menjadi lebih baik. Itu arti daripada hijrah menurut Rasulullah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in at-tabi'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Islam wal muslimin wa ala al-kafara wal zalimin. Allahumma fa'alna al-bala'a wal wabala wal munkar min dhalika hadha khassa wa min kulli muslimin 'ama innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar.
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. إن الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.